Yang mengerjakan siapa? Bilal. Karena amal soleh yang dilakukan Bilal berdampak positif di surga, maka Rasul menetapkan sunnah syukrul wudhu. Dan Rasul melihat juga di situ, mampir dibawa oleh Jibril ke neraka. Ya Allah, kaget Nabi Muhammad. Jibril serem lihatnya. Ini benar iya. Kok ada orang yang mengguntingi lidahnya sendiri? Siapa dia Jibril? Umatmu. Umatku yang bagaimana? Senangnya ngerumpi. Siapa yang ngerumpi senangnya? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu. Senangnya ngegibah. Ini diperlihatkan oleh Jibril, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi singgah di neraka. Maka di waktu itu Nabi menangis kepada Allah, ya Allah, jangan sampai umatku seluruhnya masuk ke dalam api neraka. Dan doa Nabi itu diingat-ingat oleh Nabi sampai ketika Nabi akan wafat, didatangi oleh malaikat Israel dan Jibril. Rasul, kau sudah waktunya meninggalkan alam dunia ini. Nabi bertanya, Jibril, sebelum aku wafat, aku ingin bertanya, berapa banyak umatku yang masuk surga tanpa dihisab? Maka Jibril menjawab, jumlah umatmu yang masuk surga tanpa dihisab jumlahnya 70.000 orang. Nabi menghela napas beliau dan berkata, Jibril, 70.000 orang itu sedikit. Paling mereka yang tinggal ketika aku hidup. Mungkin setelah aku wafat zaman sahabat. Bisa jadi setelah sahabat wafat zaman tabi'in. Setelah tabi'in zaman tabi'at. Bagaimana umatku akhir zaman? Bagaimana jamaah Masjid Hidayatullah masuk surga apa enggak? Kira-kira Bapak Ibu masuk surga apa enggak? Maka di waktu itulah Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkan umatku yang masuk surga tanpa dihisab. Doa Nabi dikabul di waktu itu oleh Allah, kontan dikabul oleh Allah. Maka Jibril memberitahu, wahai Muhammad, Allah mengabulkan doa engkau. Allah mengabulkan doa engkau. Dari 70.000 orang, setiap satu orang membawa 70.000 orang lagi. Dari 70.000 orang, setiap satu orang membawa 70.000 orang lagi. 70.000 kali 70.000 berapa? Halo? 7 kali 7 49. 70.000 nolnya 4 tambah 4 8. 49 tambah 08 berapa? 4,9 miliar. Umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa dihisab jumlahnya 4,9 miliar. Semoga jamaah Masjid Jami Hidayatullah satu orang cukup masuk surga. Amin. Amin gak Bu? Kan bawa berapa? Bawa 70.000. Ada nggak jamaah yang hadir nyampe 70.000? Enggak. Ini komplek perumahan sampai enggak 70.000 penghuninya? Enggak ada. Maka itu cukup satu orang. Siapa mereka yang akan dibawa? Yaitu yang istiqomah mengaji. Yang paling berat itu istiqomah. Bahkan Rasul mengatakan, maaf bukan Rasul, dalam satu kaidah itu dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih berat, lebih utama. Al-istiqomah khairun. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maka insya Allah semua Bapak Ibu istiqomah. Maka balik lagi di alam lahut. Setelah alam lahut barulah sampai Sidratul Muntaha. Sidroh itu artinya hamparan, platform, hamparan. Saya kalau diundang ceramah oleh perusahaan Medco,
di Natuna, karena memang setahun sekali saya di Natuna ceramah selama 10 hari. Ketika dibawa oleh orang perusahaan dijemput dari rumah naik ke Halim, dari Halim naik pesawat baling-baling Pak, sampai di Pulau Matak pakai helikopter, dibawa pakai helikopter, disimpan di tempat pengoboran minyak di Natuna, perbatasan dengan Singapura, diturunkan di situ. Nah, ketika sampai di situ pengoboran, di situ ada namanya platform, itu namanya sidroh. Saya bilang itu sidroh ini. Jadi sidroh, muntaha bimakna intaha. Jadi sidratul muntaha, hamparan alam yang terakhir. Tidak ada lagi alam di situ. Terakhir tidak ada lagi alam. Di atas itu ada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan bagaimana kondisi arasy di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan Al-Qur'an surat Nuh. Tuh, Allahumma shalli alaihi, lupa lagi. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman begini, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau tidak salah surah As-Saffat. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ayat ini menjelaskan tentang Nabiullah Yunus alaihissalam yang dimakan oleh ikan, dibawa oleh ikan sampai dasar laut. Ternyata dalam perut ikan Nabiullah Yunus masih berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaikat yang ada di arasy, saya tadi bilang setelah sidroh adanya arasy Allah. Malaikat yang ada di arasy, mereka ini bertanya kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir, Rabbi hadza sautun dha'ifun ma'rufun min biladin ba'idatin gharibah. Ya Allah, ini ada orang, ada suara yang berzikir kepada Engkau, suaranya jauh, tempatnya asing, di dasar laut dalam perut ikan. Emang ada makhluk yang tinggal dalam perut ikan yang berzikir kepada Engkau ya Allah? Maka Allah mengatakan, atadruna dzalika ya malaikati, kau dengar suara ini wahai malaikat? Iya. Siapa dia ya Allah? Abdi Yunus, ini hambaku Yunus. Ditaukidkan di situ oleh malaikat, abduka Yunus alladzi amalun mutaqabbalun wa da'watun mustajab. Ini Yunus yang amalnya kau terima, doanya kau ijabah. Iya. Kalau gitu ya Allah, malaikat yang ada sekitar arasy meminta kepada Allah untuk mengeluarkan Yunus. Maka Nabi setelah sampai Sidratul Muntaha, naik ke atas arasy-Nya Allah. Di dalam tafsir, beberapa tafsir termasuk tafsir Tabari, dijelaskan apakah Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah. Dijelaskan maka Nabi berhadapan dengan Allah, melainkan terhalang dengan hijab seperti ini. Apakah mungkin makhluk bisa berjumpa dengan Khalik? Dalam hadis yang sahih, bisa ketika nanti kita semuanya masuk ke dalam surga. Tidak percaya, duluan mati. Bapak Ibu, kalau kita semua masuk ke dalam surga, Allah akan berjumpa dengan kita dalam wujud yang asli. Kalau selama kita tinggal di dunia, manusia tidak bisa melihat Allah. Digambarkan ketika menjelaskan dalam Al-Quran peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam. Ini saya pernah bahas tafsirnya, kalau nggak salah ada di YouTube, di Masjid Al-Muttaqin, Jalan Pandu Raya, yang masjid besar itu ada di YouTube-nya. Maka di YouTube banyak ceramah saya terkait tafsir dan tauhid. Itu semua dijelaskan terkait bagaimana Nabi Musa ingin meminta berjumpa dengan Allah. Dalam tafsir itu dijelaskan detailnya seperti itu. Subhanallah Bapak Ibu.
Maka disitulah Rasulullah ketika sampai di atas, beliau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Maka Allah mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Allah mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi berkata, ya Allah, aku tidak ingin selamat sendiri, aku ingin umatku juga selamat. Maka Nabi pun memiliki sifat digambarkan dalam Al-Quran akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Haris, Nabi sangat ingin kita semuanya ini masuk surga seluruhnya. Bila perlu kesusahan kita, kepayahan kita, Nabi ingin rasanya beliau yang menanggungnya. Maka kalimat yang berikutnya beliau ucapkan di waktu itu adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Kan kalau sekarang orang-orang pengen ceramahnya hadisnya bener nggak kan gitu. Jangan-jangan nih hadisnya bid'ah. Ini hadisnya sahih Imam Muslim. Jadi betul-betul di waktu itu. Dan setelah Nabi mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, Allah tanya langsung kepada Nabi Muhammad, what do you want? Apa yang kau inginkan wahai Rasul? Apa yang kau inginkan wahai Nabi? Nabi tidak menjawab, padahal Nabi baru saja ditinggalkan istri dan pamannya. Nabi tidak menjawab, tolong hidupkan istriku dan pamanku. Tidak. Nabi tidak menjawab, ya Allah, aku ingin hidup bahagia, penuh kekayaan dengan harta benda di dunia. Tidak. Nabi cuma jawab, ya Allah, aku ingin dekat dengan Engkau. Maka kalimat yang diucapkan oleh Nabi, aku ingin dekat dengan Engkau, Allah jawab, sholat. Allah jawab, sholat. Dengan sholat kita menjadi dekat dengan Allah. Maka itu Bapak Ibu, harusnya orang yang sholat itu dia bisa menjaga dirinya. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa banyak orang yang sholat kok tidak pengaruh kepada dirinya? Sampai banyak yang curhat sama saya. Karena ada aplikasi Tanya Ustadz. Banyak pertanyaan kepada saya kayak gitu. Ustadz, kenapa orang kok rajin sholat kok nggak bisa jaga maksiat? Kayak gitu. Itu banyak. Karena memang saya juga terhubung dengan cariustad.id yang dipunyai oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi beliau membuat di web itu cariustad.id, langsung dinaungi oleh Pak Quraisy Shihab. Di bawahnya pengurusnya Mbak Najwa Shihab dan beberapa dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi ada aplikasi yang lain tuh Tanya Ustadz. Di situ banyak yang nanya, kenapa Ustadz orang kok rajin sholat tapi maksiat terus? Itu karena sholatnya nggak punya imbas. Sholatnya masih berbentuk kewajiban, bukan kebutuhan. Kalau orang sudah menjadikan sholat kebutuhan, ringan. Tapi kalau sholat masih kewajiban, berat. Dengar kumandang azan, geus azan deui, tah. Berarti sholat masih kewajiban. Karena apa? Kita mengatakan, ya Allah, baru juga sholat maghrib, geus azan isya lagi. Berarti masih membentuk kewajiban, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan di mana kita haus, minum.
Di mana kita lapar, makan. Begitupun juga sama, roh kita ini butuh untuk dekat dengan Allah dengan cara sholat. Ketika dengar kumandang azan, alhamdulillah. Ada yang ngucap kayak begitu? Cari cingwai. Ada yang ngucap kayak begitu? Ada, alhamdulillah, berarti sholatnya kebutuhan. Ciri orang yang masih menjadi sholat itu kewajiban adalah ketika dia sholat, Allahu Akbar, lupa jumlah rokaat. Sok siapa yang merasakan itu? Ini rokaat kedua apa ketiga? Berarti sholat masih berbentuk kewajiban. Kadang tidak sedikit ibu-ibu ketika takbir Allahu Akbar, ya Allah, lupa kompor belum dimatiin. Bapak ketika takbir Allahu Akbar, kunci motor ada di celana jin. Sampai ke begitunya. Berarti masih berbentuk kewajiban. Kalau sudah bentuk kebutuhan, akan merasakan nikmat. Maka Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, ju'ilatis shalah qurratu aini. Ju'ilatis shalah qurratu aini. Aku jadikan salat itu sebagai permata hatiku. Maka kenapa tadi sholat sebagai permata hati? Karena ketika orang sholatnya benar, imbasnya kepada dirinya benar. Bapak-bapak sama istri gak suka bohong. Bu, saya tanya, suami ibu suka bohong apa enggak? Ini yang jawab bapak-bapak apa ibu-ibu? Saya titip sama bapak, Pak. Kalau istri bapak tanya minta uang sama bapak, bapak jawab jangan bohong, jujur, Pak. Contoh begini, Pak, mama minta uang, maka bapak jangan jawab bapak nggak punya uang, itu bohong. Bapak jawabnya, mah, papa nggak pegang uang. Bohong apa enggak? Enggak bohong, karena papahnya nggak pegang. Bener kan? Uangnya ada di mana? Di dompet. Maka nggak bohong suami. Ketika istri minta, Pak, mama minta uang, papa tinggal bilang, papa tidak pegang uang mama. Yang ada di dompet, oh di dompet. Baru tuh susah ngebohongnya tuh. Tinggal keluarin. Tapi insya Allah kalau bapak jujur apa adanya seperti itu, ya. Jadi jangan bohong, Pak. Kenapa? Karena kalau banyak bohongnya, jangan-jangan sholat kita ini perlu dikoreksi ini. Masih berbentuk kewajiban. Bu, ibu di rumah suka ngeluh apa enggak? Bu, suka ngeluh apa enggak? Saya tanya sama ibu, kalau ibu masak, lalu kemudian menyiapkan masakan buat suami, buat anak, suami pulang kerja, itu masakan tidak disentuh sama sekali, marah enggak? Buat apa marah? Kan capek-capek masak, Ustadz. Ibu, nggak ada kewajiban suami harus makan dari masakan yang sudah dimasak ibu. Nggak ada. Yang ada adalah perhatian suami kepada istri, menghargai istri. Nggak ada kewajiban di situ makan daripada hasil masakan istri. Harusnya ibu mencontoh apa yang dicontohkan oleh Fatimah. Fatimah mencari-cari Rasul, Pak. Dicari-cari Rasulullah, ternyata di rumahnya nggak ada. Sampai Fatimah balik lagi, khawatir dia. Lalu kemudian Rasul pulang ke rumahnya. Istri beliau berkata, Rasul, anakmu Fatimah cari engkau. Maka Rasul mendatangi rumah Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, Assalamualaikum. Fatimah membuka pintu, langsung nyodorin tangan. Nih, Nabi kaget. Ada apa dengan putriku? Pegang tangan putrimu, wahai Rasul. Dipegang sama Nabi. Lihat, dilihat. Emang kenapa? Tangan putrimu kapalan. Tangan putrimu kapalan. Bahasa Bogor sasanggaleun. Sasanggaleun. Tangan putrimu sasanggaleun. Jadi sasanggaleun, kapalan. Nabi tanya, kenapa tangan putriku bisa sasanggaleun? Kapalan lah, gitulah. Karena putrimu setiap pagi menggiling gandum
di atas batu besar yang kasar untuk bikin roti untuk makan suami dan anak. Tuh, Bu. Ketika tangan ini menggiling roti, menggiling gandum untuk bikin roti, ini terkena batu kasar, luka kapalan. Nabi tanya, terus apa hubungannya kau cari aku, wahai Fatimah? Maka Fatimah menjawab, sahabat engkau ya Rasul, kau kasih pembantu, kau kasih budak, sementara putrimu gak ada seorang pun pembantu. Dalam sirah tidak ada Fatimah memiliki pembantu, gak memiliki pembantu. Budak gak ada ya Rasul. Kalau kau kirim seorang pembantu, kau kirim seorang budak, niscaya tangan putrimu akan halus tidak kapalan. Maka Nabi terdiam. Fatimah, sini. Mana batu tempat kau menggiling gandum? Itu ya Rasul. Subhanallah, Bu. Nabi pegang batu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu batu berputar sendiri dan ngomong. Kalau ibu di dapur coet muter sendiri, ngomong, apa yang dilakukan oleh ibu? Itu batu berputar sendiri, dia bicara kepada Rasul, demi Allah wahai Rasul, aku akan berputar sampai hari kiamat, menggantikan tangan putrimu Fatimah untuk menggiling gandum setiap pagi. Lalu Rasul bersabda kepada Fatimah, ini yang harus ibu camkan dari sekarang. Fatimah, ingat, ketika seorang istri memasak untuk suami dan anaknya, bercucuran keringat di tubuhnya, Allah balas setiap bulir keringat dengan sebuah istana di surga. Tuh kemuliaan seorang istri. Begitupun juga sama, ketika ibu sudah masak ternyata tidak dimakan oleh suami, Allah menghargai keringat ibu. Gak perlu marahin suami. Bisa jadi suami sudah makan sebelum pulang, kan Pak ya, bener gak Pak? Kalau suruh makan lagi di rumah, makin mengembang perut suami, Bu. Apa ibu gak kasihan sama suami? Maka gak ada kewajiban suami makan. Yang ada adalah perhatian kepada istri dengan cara menghargai. Mama, mana masakannya? Contoh Rasulullah, ketika istrinya masak selesai, Rasul disodorkan makanan apapun, Nabi tanpa komentar dimakan. Kurang garam, tidak pernah komentar, tetap dinikmati. Bahkan istri beliau sampai menangis ketika Rasulullah makan, ternyata lupa bumbunya belum dicampur dalam masakan tersebut. Nangis sampai istrinya berkata, pukul ya Rasul, pukul ya Rasul, pukul ya Rasul. Apa yang Rasul lakukan? Tidak dipukul, melainkan dikecup kening istrinya. Kira-kira kalau ibu masak kurang garam, suami cium apa kening, apa ngapain tuh, Bu? Ngomel. Cium kening istri. Rasulullah demikian. Ya Allah ya Rabbi, ini kemuliaan, ini Masya Allah. Maka sholat itu harus menjadi kebutuhan. Kalau sudah butuh menjadi nikmat terasa, bukan lagi menjadi kewajiban. Nanti pas Ramadan, tarawih hari pertama full Masjid Hidayatullah sampai gerah. Di sini penuh, di luar penuh, sampai ke parkiran motor penuh. 2 hari penuh, 3 hari penuh, 10 hari kemudian masih penuh nggak? Masih karpetnya penuh. Orangnya mulai berkurang. 10 hari terakhir masih penuh juga karpetnya, sapnya tinggal 1. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu luar biasa. Maka saya sering perhatikan, senikmat-nikmat ibadah Ramadan adalah ibadah di Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu kalau rasakan ibadah puasa di Mekah, ya Allah, kita keluar dari hotel mau ke masjid, 10 menit atau setengah jam mau ke masjid, itu jalanan sudah ditutup. Karena orang sudah siap buka puasa di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi, gak ada yang buka puasa di hotel. Orang yang malas yang di hotel itu. Full,
mereka tinggal di sana. Bahkan tidak sedikit bilang ke saya, Ustadz, kami cuma pengen itu buat tidur saja, sahur di masjid, buka puasa di masjid, iktikaf 1 bulan di masjid, luar biasa. Pahalanya 100.000 kali lipat di bulan suci Ramadan. Orang yang beribadah umrah maka mendapatkan pahala haji. Jelas hadisnya. Nikmat itu di sana. Kalau di sini kadang-kadang kita banyak godaan. Ya, setelah sholat tarawih ini biasanya beres 8:30. Ini jam 8:30 lewat kok belum beres-beres nih tarawih. Selalu patokannya waktu. Maka tadi Isra menundukkan waktu. Kita harusnya lebih mulia daripada malaikat, tapi maaf, tidak sedikit manusia lebih hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Nauzubillahimin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sudah 10:30 soalnya. 1 jam lebih saya ceramah. Jadi insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Kalau bahas Isra Mi'raj itu luar biasa, nggak akan bisa 1 hari. Tadi pagi saya kuliah subuh di Masjid Miftahul Jannah Balitro, membahas kitab Dardir. Nggak bisa selesai, itu baru 1 halaman nggak beres. Ini saya bilang harus berseri. Jadi harus tiap hari selama 1 bulan Rajab membahas kitab ini. Baru selesai itu tentang Isra Mi'raj. Apalagi ceramah model kayak begini, nggak akan selesai Isra Mi'raj. Maka itu tiap tahun selalu Isra Mi'raj, selalu Isra Mi'raj. Untuk apa? Ilmu Allah itu luar biasa luasnya. Makin kita pelajari, makin kita tidak tahu sebetulnya Bapak Ibu. Bukan makin pintar, makin tidak tahu. Makin kita belajar, makin kita bodoh. Di situ kita mengakui wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu kembali. Saya tahu baru sekian, ternyata yang lain sudah tinggi segala macam. Tadi qorinya sudah hafal berapa juz wallahu alam? Sudah 30 juz apa enggak? Sudah. Tuh, sudah hafal 30 juz qorinya. Tinggal mutkin, sudah mutkin. Baru 20 mutkinnya, belum 30. Nah, ini sudah kalau sudah mutkin maka nempel tuh Quran dalam diri, maka yang kita pegang itu bukan Quran tapi mushaf. Disebut dengan mushaf Utsmani, Qurannya yang ada dalam diri kita. Jadi jangan salah keliru ngucap tuh, bawa Quran. Nama yang kita pegang, yang kita baca bukan Quran tapi mushaf Utsmani. Karena dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan selesainya. Pada zaman Abu Bakar itu baru rencana. Zaman Umar sudah mulai membukukan, mengumpulkan, ditulis. Beresnya pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dibikin 4 buku, 4 pembukuan. 1 dipegang oleh Utsman bin Affan, 2 dipegang oleh Hafsah, yang ketiga dikirim ke Syria, yang keempat ke Mesir. Di Syria dan di Mesir mengalami perkembangan, maka muncullah ilmu berikutnya namanya ilmu qiraah sab'ah. Sehingga mohon maaf, jangan pernah dipraktekkan di Masjid Hidayatullah, nanti beres Isra Mi'raj aliran sesat maju. Muncul di Hidayatullah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ramdan nanti sholat subuh baca wadduha jadi wadduhe. Wadduhe wallaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ule. Benar apa salah? Benar. Salah. Karena itu adalah ilmu qiraah sab'ah, tapi jangan dipraktekkan di masyarakat yang belum belajar, akan menjadi fitnah. Maka penting mempelajari ilmu Quran. Begitupun juga sama ilmu agama, makin kita pelajari makin kita kurang ilmu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya pelajari ya Allah, ilmu saya belum ada apa-apanya. Makanya kita harus banyak mengaji, insya Allah. Maka hadis Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Jangan pernah mengaku saya sudah profesor, saya doktor. Tidak. Karena profesor doktor pun juga masih mengaji, Pak. Kalau orang yang nggak mau mengaji, sombong dia. Maka kita adalah orang-orang manusia yang selalu menimba ilmu, mengaji, merasa diri kurang, dan insya Allah Allah turunkan hidayah kepada kita.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabil hidayah wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.